Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini dapat istiqomah di ajaran beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Asad atas kesempatan dan waktunya untuk saya bisa sedikit berbagi pengalaman dan juga mungkin berbagi berbagi ilmu pengetahuan, dan juga mungkin nanti akan kita lanjutkan ke diskusi bersama dengan teman-teman juga yang ada di sini. Kali ini yang ingin kita diskusikan bertemakan tentang kiat lolos dan lulus PTN di Turki ya. Ini sebenarnya menarik materinya karena memang sebagaimana kita ketahui dua kata ini ya, lolos dan lulus, itu ada perbedaan di salah satu huruf vokalnya, tetapi dua-duanya masih sama, sama dalam artian lolos dan lulus itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi kita saat ini, dalam artian lolos ke salah satu tempat, kemudian lulus dari salah satu tempat itu adalah hal yang susah. Maka kita akan diskusi pada malam hari ini supaya kita bisa menemukan simpulan bersama tentang bagaimana mungkin solusi bersama ya, bagaimana kita bisa lolos dan juga lulus di PTN di Turki dengan baik. Baik, ini adalah tabel of content yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 4 poin. Yang pertama tentang kuliah ke Turki. Jadi kita di sini bakal pengen tahu juga teman-teman LC itu sudah kuliah di Turki kah atau belum. Kemudian yang kedua itu kita bahas mengenai keinginan atau takdir. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kuliah ke Turki ini kita tidak 100% ya semuanya itu sesuai dengan keinginan. Ada juga mungkin yang beberapa beranggapan bahwa ini bukan keinginan saya, ini kayak takdir yang buat saya ke Turki dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas ke situ apakah benar yang kita sedang alami itu adalah sebuah keinginan atau sebuah takdir. Kemudian yang ketiga itu terkait tentang lulus ya. Jadi kita bahas dulu tentang ketahui peluang. Jadi kita bakalan lebih membuka wawasan tentang bagaimana kita bisa berpikir positif dan juga berpikir cerdas tentang menanggapi situasi di saat kita berkuliah di Turki nantinya. Kemudian yang terakhir itu poin keempat, kiat lulus PTN di Turki. Jadi di terakhir ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya lolos ke Turki, tapi kita juga menyelesaikan. Jadi dalam artian target yang sebenarnya kita yaitu lulus itu bisa tercapai. Dan di sini juga kita bakal meng-highlight tentang bahwa lulus itu bukan pertanda pintar, tapi lulus itu pertanda apa? Nanti kita akan bahas di diskusi kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ini sekilas tentang kuliah ke Turki. Jadi kalau memang kuliah ke Turki itu di sini mungkin audiensnya sudah ada yang bergabung atau sudah ke Turki, ada juga mungkin yang belum. Nanti yang belum itu sebenarnya informasinya simpel. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kuliah ke Turki, kalau belum cukup kuasai informasi aja. Karena memang di dunia yang serba digital saat ini itu segala informasi sudah ada, baik itu dari Google, YouTube dan lain-lain. Jadi jika teman-teman belum berkesempatan kuliah ke Turki, tinggal kuasai informasi aja, insya Allah. Sebagaimana kita ketahui juga ya, bahwa orang sukses di masa yang sekarang itu bukanlah orang yang pintar, bukan juga orang yang kaya, tapi mereka yang menguasai informasi. Kemudian ini juga akan kita bahas jika sudah, nah ini buat teman-teman yang sudah kuliah di Turki, apa nih next targetnya? Apakah cuma puas dilulus ke kuliah ke Turki aja, atau gak ada target lainnya? Yang kita akan bahas di kesempatan ini. Baik, jadi sebenarnya kuliah di Turki itu ada 4 jalur ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin jalur beasiswa, sebagaimana kita ketahui ada beasiswa Farabi, kemudian beasiswa Turki Muslah dan yang lain-lain. Itu memang dibuka secara periodik setahun sekali. Jadi teman-teman bisa tuh udah banyak juga ulasan-ulasannya, udah banyak juga informasi-informasi yang disampaikan melalui beasiswa. Jadi teman-teman bisa kepoin lagi. Tadi sebagaimana saya sampaikan, kalau belum kuliah ke Turki ya syarat mutlaknya adalah harus tahu informasi. Kemudian ada juga afiliasi dengan institusi di Turki atau di Indonesia. Jadi teman-teman kalau merasa punya apa ya, punya suatu nilai lebih dalam diri kalian, kalian bisa promosikan diri kalian sendiri. Sebenarnya ini lebih hampir sama dengan beasiswa ya, tapi ini lebih bersifat simbiosis karena nantinya kalian yang akan kuliah di Turki itu akan membawa nama institusi.
Ini bisa diajukan. Nanti mungkin ada kesempatan kesempatan khususnya ya untuk membahas tentang ini. Kemudian yang ketiga itu adalah mandiri. Jadi teman-teman memang benar-benar berdiri sendiri, mencari informasi sendiri, memasukkan berkas sendiri. Kemudian ya, dalam artian sebagaimana dengan namanya mandiri, ya segala sesuatu itu dilakukan secara mandiri. Kemudian yang keempat ini yang sedang berkembang juga ada di dunia agensi. Jadi teman-teman mungkin yang mungkin belum belum memiliki kesempatan atau belum dalam artian belum memiliki keuangan waktu untuk mencari informasi, bisa teman-teman bisa juga untuk mencari atau kepo ke agensi-agensi supaya bisa memperoleh informasi yang lebih detail ataupun lebih lengkap. Karena memang agensi juga banyak sekarang yang membuka jasa untuk sekedar memberikan informasi-informasi terkait bagaimana tips and trick biar bisa lolos ke PTN ataupun ke universitas yang ada di Turki. Baik, ini selanjutnya yang masuk ke tema kita ya pada hari ini. Bahwasanya memang kalau kita kuliah ke Turki itu kita harus bisa tahu dulu bahwasanya memang keinginan atau takdir gitu. Karena memang ini kita sebenarnya dua kata ini adalah kata yang ditimbulkan akibat persepsi teman-teman. Jadi ada 3 poin di sini yaitu kemampuan diri, kemudian keterlibatan pihak sekitar dan juga cara hati menerima. Jadi sebenarnya di 3 poin ini saja ya teman-teman. Sebentar saya mau izin unmute dulu salah satu peserta. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya dua kata ini itu muncul karena ada 3 poin ini teman-teman. Jadi saya tuh kayaknya kuliah ke Turki bukan pilihan pertama nih. Kenapa? Karena dia merasa kemampuan saya tuh lebih tinggi, saya bisa nih dapat yang lebih daripada hanya sekedar Turki, saya bisa dapat Jerman, dapat yang lain-lain. Itu poinnya di sana. Kemudian juga ada juga yang bilang bahwasanya ini mah bukan keinginan saya ke Turki karena saya sendiri tidak ada keinginannya pribadi gitu, bahwasanya dia tidak sadar bahwa eh, yang membuat dia kuliah ke Turki itu adalah keterlibatan pihak lain, misalkan mungkin dari doa orang tua atau juga mungkin dia pernah membantu temannya, kemudian temannya itu dalam artian membantu dia, oh ya udah ke Turki, saya bantu informasinya karena teman yang dia bantu itu sedang kuliah di Turki dan lain-lain. Nah, itu juga poin kedua. Kemudian juga kita juga cek lagi tuh bagaimana hati kita menerima, karena sebenarnya setiap orang pasti ingin, karena kan poin di sini itu adalah berkuliah ya. Setiap orang pasti pengen berkuliah, dimanapun berkuliahnya, apakah di Indonesia, apakah di Turki, itu adalah salah satu hal bagaimana cara kita menerima. Karena dimanapun sebenarnya dalam praktiknya ya, dimana semuanya baik. Mengapa demikian? Karena dimanapun tempat kita belajar, selama itu adalah menuntut ilmu, mungkin dalam Islam juga diajarkan bahwa ya, kita menuntut ilmu itu dalam artian untuk meningkatkan derajat kita. Jadi dimanapun kita menuntut ilmu, kemudian dimanapun kita belajar, itu salah satu apa ya, ikhtiar kita mendekatkan diri mungkin ke pencipta dalam rangka mungkin meningkatkan derajat kita. Jadi 3 poin ini kita bisa harus kaji lagi ya, apakah saat ini itu kuliah kita ke Turki itu adalah keinginan atau takdir. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena memang eh, kaitan dari keinginan dan takdir ini benar-benar apa ya? Benar-benar menentukan masa depan kita. Karena orang yang beranggapan bahwasanya kuliah ke Turki itu adalah sebuah keinginan, dia akan memiliki suatu semangat ataupun juang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena dia merasa ini adalah hal yang dia inginkan. Tapi kalau berpikir hanyalah takdir, apalagi hanyalah sebuah pelarian atau sebuah hal yang bukan dia inginkan, itu akan menyebabkan hanya menunggu waktu aja, dan artian menunggu waktu, ya udahlah ini bukan sesuatu yang saya inginkan, nanti juga akan hilang pada waktunya seperti itu. Jadi poin paling penting bagaimana kita bisa lulus dari PTN Turki. Karena nanti kita akan bahas juga kenapa sih orang-orang pada mikir susah banget sih ke Turki. Nah, nanti kita akan bahas di step berikutnya. Ini dia yang kita bahas. Baik. Nah, ini problemnya. Jadi banyak orang yang bilang, saya juga salah satu alumni dari PTN di Turki. Sering kok dengar satu dua, bahkan hampir banyaklah kita temui bilang, kuliah di Turki itu susah ya gitu. Kemudian juga bahasanya susah, bahasanya kayak alien ya. Kemudian juga jurusannya susah. Jurusan saya pilih itu saya pengennya A, tapi ternyata dapatnya B. Kemudian susah banget. Nah, sebenarnya kata susah ini tuh gimana ya, bukan sesuatu hal yang menjadi momok momok
yang sangat besar bagi kita. Karena yang di sini saya tulis juga, siapa sih yang menentukan parameter kesusahan gitu? Karena ada kok, bahkan saya sendiri ataupun teman-teman yang lain yang mungkin saat ini sedang berkuliah merasa kalau kuliah Turki itu nggak susah-susah banget. Bahkan ada juga kok yang merasa lebih susah kuliah di tempat lain gitu, dan istilahnya bukan kita aja yang bisa menentukan kuliah itu susah atau enggak. Jadi di sini kita, problem ini yang ada kata kunci susahnya ini kita harus semua bisa atasi. Karena segala sesuatu itu sebenarnya susah, ya berarti bagaimana kita mencari solusi supaya yang susah itu menjadi gampang, supaya susah itu menjadi salah satu yang istilahnya menyenangkan bagi kita. Ini poin satu, misalkan kuliah di Turki susah. Emang susahnya apa misalkan? Susahnya di kendaraan, ataukah di akomodasi, ataukah bagaimana, ataukah di biaya hidup? Saya rasa enggak gitu, karena memang sebagaimana kita ketahui pun kuliah Turki itu akomodasinya gampang, kemudian lingkungannya baik, kemudian juga kita bisa mendekatkan diri juga di masjid juga banyak di Turki, kemudian juga banyak orang Muslim yang makanan halal juga banyak. Tidak ada mungkin menurut saya kesulitan yang berarti gitu kalau kita kuliah di Turki. Kemudian juga yang kedua, bahasanya susah. Sebenarnya kalau bahasanya susah, ini kembali lagi ya teman-teman, persepsi lagi, karena bahasa susah, saya rasa bahasa Turki itu dengan bahasa Indonesia masih memiliki kemiripan huruf ya, dan pun pembacaannya sama. Tinggal bagaimana aja kita membiasakan diri, karena ya saya lihat pun jarang, sering sekali saya temui teman-teman Indonesia itu ya udah berbahasa Turkinya pada saat dia kuliah aja gitu, saat dia kembali ke rumah, dia bertemu dengan teman-teman Indonesia, dia kembali ke bahasa Indonesianya. Kemudian juga di saat dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia berusaha semaksimal mungkin menghindari bahasa Turki. Saya nggak bilang bahwasanya kita tidak apa ya, tidak boleh berbahasa Indonesia, tapi kita semua tahu tahu kondisi dan tahu kadarnya bahwa di saat kita kuliah di Turki kita harus set atau kita harus setting bahasa kita dengan bahasa Turki, karena ini sangat menentukan. Kemudian juga kebiasaan kita membaca buku, mendengarkan musik, ataupun mungkin hal-hal yang istilahnya kita senangi, itu coba dikaitkan dengan hal-hal yang istilahnya ke bahasa Turki. Saya rasa 1 tahun pun sudah sangat cukup untuk kita bisa menguasai bahasa Turki. Tidak hanya itu juga, teman-teman juga bisa cari-cari agenda lain, apakah nanti kalian harus mau jalan-jalan ke kota mana, kemudian ataukah mau eh, ber, apa namanya berinteraksi dengan teman-teman Turki yang lebih banyak lagi dan lain-lain, itu bisa banget mengasah bahasa kalian. Jadi susah di sini kembali lagi persepsi bahasa, sebenarnya hal-hal yang bisa diatasi teman-teman. Kemudian yang ketiga, jurusan saya susah gitu, katanya jurusan saya itu banyak hitung-hitungannya, kemudian juga banyak bahasa-bahasa yang nggak dimengerti. Mungkin saya ambil sampel saya pribadi lah mungkin. Saya di Turki itu jurusannya kimia. Dan saya pun awal sempat berpikir bahwa saya kuliah di Turki, kemudian jurusan-jurusan kimia. Kimia itu istilahnya banyak banget hitungan, kemudian juga banyak banget penalaran-penalaran, banyak juga reaksi-reaksi. Saya merasa kayak, wah, jurusan saya susah gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang salah. Karena saya telah beberapa waktu dari itu, saya berpikir bahwa kalau ini susah, jurusannya susah, kemudian saya sudah pilih, apakah saya harus tinggalkan? Jadi mungkin di situ saya menjadi salah satu apa ya, salah satu kebangkitan juga. Kalau misalkan saya merasa susah, ya saya harus belajar. Karena semua ilmu itu kalau kita tidak kuasai, ya pasti susah. Jadi bagaimana caranya kita bisa lebih gampang dengan jurusan ini, ya kita banyak kok ikhtiar-ikhtiarnya, entah kadang menyukai materinya, kemudian baca-baca buku, kemudian istilahnya mendekatkan diri ke jurusan kita. Wah, ini jurusannya kimia. Kaitkan hal-hal kita dengan hal-hal kimia barangkali. Itu mungkin bisa mempermudah kita untuk menikmati waktu kita dalam berkuliah, mungkin istilahnya kayak membangun chemistry juga ya dengan jurusan kita. Jadi sekali lagi, yang menentukan parameter susah itu ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita bilang susah ya semuanya akan susah. Tapi kalau kita bilang itu mudah, semua jalan pasti akan terbuka, dalam artian ya teman-teman pasti bakal menemukan kemudahan juga. Bukankah mungkin dalam agama juga diajarkan dalam sebuah kesulitan akan ada kemudahan. Dari situ juga kita bisa belajar bahwa susah itu dimunculkan agar kita itu lebih berjuang lagi untuk menemukan sebuah kemudahan seperti itu barangkali. Kemudian nih yang penting juga teman-teman, untuk kuliah di Turki itu kita harus ketahui peluang. Mengapa peluang ini penting? Karena kita sebenarnya itu sadar bahwa kita, saya, teman-teman juga ya saat ini kuliah di Turki ataupun yang belum kuliah di Turki, kita sama-sama mempunyai hal yang sama, diberikan akal pikiran, diberikan fisik yang baik. Jadi kita harus bisa
manfaat dan peluang-peluang kita, karena tiap-tiap orang itu ada berbeda-beda, tergantung dengan usahanya, tergantung tentang kapasitas dirinya. Yang di sini ada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Sebagaimana kita ketahui juga, faktor internal itu yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi hal-hal buruk atau hal-hal yang baik kita semua yang bisa mengontrol. Ini paling penting dalam sebuah peluang itu. Karena peluang itu sebenarnya cuma dua, teman-teman. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tinggal kita aja bagaimana mengontrolnya. Contoh, seringlah kita temukan, anggaplah kita berkuliah jam 8 pagi. Kita sering temukan juga, jam 8 pagi, ya udahlah kita bangun jam setengah 8 bersiap-siap, kemudian jam 8 dengan kampus. Itu kan salah satu hal istilahnya yang tidak kita kontrol ya. Alangkah baiknya kalau kita bangun jam 6, kemudian kita sarapan, kemudian juga kita mengulang-ulang materi atau mempersiapkan materi pada hari itu. Itu salah satu hal yang bisa kita kontrol supaya hal-hal baik itu, peluang-peluang baik itu kita bisa dapatkan. Anggaplah kalau kita belajar materinya terlebih dahulu, kemudian kita masuk kelas, kemudian mungkin dosen menjelaskan, kita kan jadi tahu, oh ini saya sudah belajar. Kemudian juga sebelum perkuliahan dimulai, kita bisa paham bahwa, oh ya tadi kan materi ini saya tidak paham, saya bisa tanyakan, saya bisa mendengarkan poin atau penekanan materi itu lebih baik lagi. Hal itu sebenarnya yang bisa kita kontrol supaya peluang-peluang yang ada dalam diri kita itu bisa muncul. Sifat rajin, kita juga harus mengontrol sifat malas kita. Mungkin ya, saya juga sering kok di Turki merasakan kayak lagi malas belajar. Tinggal kita aja sebenarnya, apakah kita pengen berlarut-larut dalam kemalasan ataukah kita mau berubah dari situ. Karena teman-teman, kita pasti sadar suatu hal yang istilahnya suka kita lakukan dalam artian malas sekali, kemudian berulang-ulang berlanjut-lanjut, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang membuat kita itu ngedown, dan akhirnya yang membuat kita faktor internal atau peluang-peluang yang kita harapkan itu malah tidak ada dalam diri kita, seperti itu. Kemudian di faktor eksternal juga, ini paling penting, ini salah satu hal yang penting dan yang saya lakukan di Turki dulu, bahwa saya juga sadar kita kuliah itu tidak mungkin 24 jamnya full untuk memikirkan kuliah. Mungkin kalau satu hari full lah kita anggap, kita ambil rata-rata lah paling 4 jam lah satu hari kita bisa belajar. 20 jamnya kita anggaplah dalam artian 7 jam untuk tidur. Kita masih punya berarti 11, masih 13 jam. 13 jam ini bisa kita manfaatkan kok untuk hal-hal eksternal. Misalkan apa? Kita muhasabah diri, kita bisa ibadah. Kemudian teman-teman kita bisa ikut kegiatan yang positif, misalkan ikut perkumpulan pelajar, ataukah ikut kelompok diskusi, ataukah ikut les yang lain, apakah ikut hal-hal yang bermanfaat. Ini faktor eksternal yang bisa membuat kita berpikir tidak hanya, jadi kuliah itu kalau kita hanya memikirkan kuliah aja, saya sadar teman-teman, bahwa kalau kita hanya mikir kuliah aja, otak kita itu mindsetnya hanyalah kuliah, 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 kuliah. Tidak ada sebuah hiburan, tidak ada sebuah fluktuasi dalam diri kita yang membuat kita itu terpacu. Tapi dengan kita melakukan hal-hal yang lain, selama itu nanti kita bakal bahas kondisi selanjutnya. Selama itu tidak mengganggu juga dan kita juga bisa sadar bahwa kita bisa melakukannya, itu bisa dilakukan teman-teman. Selain untuk sebuah kreasi atau sebuah fluktuasi dalam perkuliahan kita juga mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Tidak hanya karena waktu kosong yang kita lakukan hanya untuk kuliah, ya ujung-ujungnya apa? Nanti akan tidur. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin kayak scroll TikTok, scroll Instagram. Dan yang sebenarnya itu bisa dikonversi dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa cari faktor eksternal, kemudian juga cari teman diskusi, cari lingkungan yang baik. Mana sih teman-teman kita yang bisa mendukung kita belajar, mana teman-teman yang bisa menaikkan semangat kita belajar. Itu perlu banget kita temukan. Jadi peluang-peluang ini yang sebenarnya membuat kita itu bisa lulus di PTN dengan mudah. Nah, berkaitan dengan peluang tadi, kita sebenarnya ada dua pilihan. Kita ambil atau nanti dulu. Kenapa ada dua poin ini? Karena ini sering banget terjadi di mahasiswa luar negeri khususnya. Segala hal yang dia pikir, ini baik nih, ambil, ambil, ambil. Nah, tidak semuanya hal yang baik itu harus diambil, teman-teman. Di sini ada kata-kata yang saya saya caps lock ya. Bahwasanya memang kalau ada kesempatan itu baik menurut kita, ya segera diambil. Kenapa? Karena sebenarnya kesempatan yang baik itu jarang banget muncul dua kali. Jadi selama itu baik, kita harus ambil dengan segera. Nah, poinnya di sebelahnya, poin itu ada kata nanti. Nah, kita harus menunda. Kapan kita menunda? Kalau kita merasa bahwa hal-hal yang baik itu, hal-hal yang bukan kuliah itu dia tidak masuk dalam jangkauan kita, tidak masuk dalam jangkauan kapasitas kita. Kalau kita merasa itu hanyalah mengganggu dan merasa kita tidak bisa all out di situ, kita tidak bisa menunaikan
menunaikan istilahnya hal-hal yang harus kita lakukan di situ, ya kita harus tahan itu. Kita teman-teman sendiri kita harus bisa memilih mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tunda dulu teman-teman. Karena kalau kita ambil semua, akan ada hal-hal yang bakal kita korbankan. Kalau kita nanti istilahnya menunda, ada hal-hal juga yang nanti kita bakal ambil. Dalam artian menanti ini sebenarnya kita ya setidaknya mundur beberapa langkah lah untuk melompat lebih jauh seperti itu. Jadi nggak selamanya hal-hal yang baik menurut kita itu harus kita ambil segera. Kita harus punya pertimbangan di itu, di adanya jangkauan kapasitas. Kalau kita bisa, kita lakukan. Nah, sebenarnya juga kapasitas ini tidak melulu tentang saya nggak bisa nih kalau ngelakuin hal lain karena kapasitas saya itu tidak sampai dalam artian. Kita juga harus punya prinsip, kita harus break our limit gitu. Jadi kita harus bisa melewati kapasitas diri kita. Kalau kita merasa bahwasanya memang kapasitas diri kita memiliki kapasitas kemudian kita mungkin ingin melebihi kapasitas yang sudah ada, itu sangat baik sekali teman-teman. Tapi kembali lagi saya tekankan bahwa segala tanggung jawab yang kita lakukan itu harus kita tunaikan. Jadi kalau kita tidak tunaikan ya itu akan berdampak pada diri kita sendiri seperti itu. Nah ini mungkin tips dan triknya untuk berkuliah di Turki buat teman-teman juga yang belum berkuliah di Turki nantinya kalau mau kuliah di Turki ini ada tips and triknya. Yang pertama itu adalah strategi. Jadi ada 3 poin ya, ada strategi, informasi, dan kolaborasi. Jadi strategi itu sebenarnya ya kita sendiri yang tahu bagaimana strategi kita untuk kuliah. Kita bisa menganalisa, kemudian juga kita bisa menentukan apa yang strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita bisa melihat nih, oh pengalaman-pengalaman orang sebelum kita, oh dia melakukan hal A, B, C, D, dampaknya adalah seperti ini. Dia melakukan hal E, F, G, H, dampaknya seperti ini. Itu bisa menjadi pertimbangan buat kita. Sebagai contoh, saat berkuliah itu mungkin teman-teman Turki juga sadar bahwa kita anggaplah mengambil mata kuliah satu semester itu 6 mata kuliah. Nah dulu saya pada saat kuliah itu sering banget istilahnya 2 minggu awal itu menganalisa gitu, menganalisa mana sih mata kuliah yang bisa saya selesaikan, mana yang hanya membuang-buang waktu saya. Membuang-buang waktu itu dalam artian sebenarnya kalau saya ambil mata kuliah ini saya akan banyak beban, saya akan banyak fokusnya itu terbagi ke sana. Jadi sehingga saya ambil contoh ada 6 mata kuliah, saya sebenarnya bisa melaksanakan 5 mata kuliah ini. Tapi karena ada satu mata kuliah ini yang mata kuliah ke-6, saya akan menghancurkan fokus saya di 5 mata kuliah ini. Akhirnya solusi dari saya apa, strategi saya apa, saya bakal tinggalkan si mata kuliah yang ke-6 ini. Dan saya akan fokus ke 5 ini aja. Kenapa demikian? Karena kalau saya ambil si mata kuliah ke-6 ini, saya bisa maksimal itu mendapatkan nilai itu adalah B, 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 B semua di 5 mata kuliah ini. B, B, B semua dan anggaplah dia dapat, saya laksanakan dapatnya C. Tetapi kalau ini saya tinggalkan, saya dapat nilai F, saya bisa maksimal ke yang 5 ini, saya bakal dapat nilai A, 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 dan semuanya A. Dan nanti yang ke-6 ini saya ambil kapan? Saya ambil lagi nanti apakah di musim panas, apakah di semester berikutnya, ataukah di tahun depan. Di saat saya sudah siap seperti itu. Karena kita sadar bahwa 1 tahun untuk les bahasa belum cukup untuk bisa menyelesaikan mata kuliah ke-6 ini. Saya dulu seperti itu. Jadi saya punya strategi bahwa kalau memang saya nggak bisa ambil, saya tahu limit saya tahu kapasitas saya tinggalkan. Saya cuma ambil cukup 5 mata kuliah yang saya tinggalkan. Jadi tidak mengganggu mata kuliah yang 5 ini. Seperti itu salah satu strategi. Mungkin teman-teman punya strategi sendiri terkait kalian bagaimana, apakah ada yang sistem belajarnya kebut semalam, ada kayak sistem belajarnya itu menyicil, atau sistemnya itu harus berdiskusi dan lain-lain, itu silahkan. Karena strategi ini kembali lagi kita harus bisa menganalisa apa yang ada di dalam kemampuan kita dengan apa yang peluang yang ada dalam satu mata kuliah atau dalam satu semester itu kita harus bisa pelajari itu semua. Kemudian yang kedua adalah informasi. Jadi saya ambil contoh bahwa orang yang seberapa pentingnya informasi itu adalah anggaplah kita itu pintar, tapi kita tidak bisa menggapai informasi dalam artian oh kita pintar, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dapat nilai baik dan lain-lain. Tapi dia tidak punya informasi dalam artian contoh kayak misalkan tugas itu formatnya adalah A, B, C, D, dan F gitu. Nah, karena dia pinter, dia nggak tahu tuh ada informasi itu.
sehingga dia miss poin-poin yang A, B, C, D, E, F, akhirnya nilainya kecil. Hal-hal ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Kalau kita menguasai informasi, kita bisa menguasai dunia seperti itu. Karena kalau kita punya informasi, kita akan selangkah lebih maju daripada orang lain. Karena saya bilang lagi, orang yang menguasai dunia itu bukan orang yang pintar, tapi adalah orang yang menguasai informasi. Jadi semakin banyak informasi teman-teman, kalian itu bakalan lebih punya kesiapan yang lebih baik lagi. Tapi di sini ada poin lagi, jadi proaktif tapi tidak agresif. Karena kalau teman-teman itu ingin menggapai informasinya terlalu ekstrim, teman-teman menggapai informasinya itu terlalu anarkis, itu membuat sekitar teman-teman ataupun membuat diri kalian sendiri menjadi tidak nyaman. Jadi di sini kita juga harus tahu kapasitas juga bahwa informasi itu bagaimana sih informasi pendapat informasi yang lebih baik itu seperti apa. Itu mungkin nanti akan ada bahasan yang lebih lanjutnya lagi. Kemudian poin ketiga itu adalah kolaborasi. Ya kita tahulah hal-hal istilahnya kalau kita lakukan itu sendiri bakal berat. Tapi kalau kita lakukan itu berdua atau bertiga atau mungkin beramai-ramai itu akan lebih mudah. Sebenarnya sistemnya seperti itu. Jadi kita sadar bahwa semakin banyak kolaborator kita, semakin banyak teman-teman yang bersinggungan dengan kita bakal lebih mudah dengan bekerja sama. Kita juga bakalan lebih mudah untuk mencapai hal-hal yang istilahnya lebih baik. Dan kolaborasi di sini sebenarnya poin terpentingnya adalah kita cari teman-teman yang sefrekuensi dan juga teman-teman yang satu visi dengan kita. Contoh, oh saya punya visi ingin lulus dari Turki dengan baik. Cari teman-teman mana yang istilahnya punya visi yang sama. Dari situ kalian akan punya lingkungan yang baik, punya pendukung yang baik, punya apa ya, punya support system yang baik, sehingga kalau kalian nantinya keluar jalur, kolaborator kalian itu akan mengingatkan kalian. Jadi hal seperti itu yang sebenarnya sangat penting untuk kita bisa lulus ke Turki. Karena kalau semuanya itu didasarkan pada diri kita sendiri, itu kita sebagai manusia pasti punya lah yang namanya sifat malas dan juga rajin. Kadang rajin banget, kadang malas banget. Tinggal bagaimana kita itu bisa menyesuaikan diri. Jadi pentingnya kolaborator kita itu ya mungkin dalam mengerjakan PR juga kalau barangkali teman sekelas ya teman Turkinya atau teman asing lainnya. Bisa juga untuk bekerja sama bagaimana kita diskusi menyelesaikan tugas dan lain-lain. Penting banget untuk adanya kolaborator supaya kita tidak merasa sendiri juga. Baik, ini ada solusi yang ditawarkan dari saya. Bahwasanya memang solusi itu bukanlah satu hal yang apa ya, bukanlah satu hal yang harus dipikirkan dengan rumit. Maksudnya solusi itu adalah hasil pemikiran yang kalau kita anggap itu baik, kita udah pertimbangkan itu berdasarkan pengalaman terdahulu. Oh orang-orang itu melakukan ini tuh hasilnya seperti ini. Ada kajian-kajiannya. Kemudian juga kita melihat, oh kemampuan diri kita bisa untuk melakukan solusi atau hal-hal yang buah pikir yang kita bisa lakukan. Kemudian kalau itu diterapkan pada kondisi saat ini, itu sangat baik karena ada dukungan-dukungan hal-hal istilahnya yang memang faktor X itu ada. Saat ini tuh kondisi-kondisi saat ini bisa diterapkan. Kemudian yang paling penting adalah kita harus berani untuk menerapkannya. Karena kerap kali itu solusi itu hanya dipikirkan saja, tapi tidak untuk diterapkan. Jadi sebaik-baiknya solusi itu adalah solusi yang diterapkan supaya apa? Supaya kita pun nantinya jika solusi ini tidak baik bagi diri kita, kita lihat wah saya udah punya solusi nih, tapi hasilnya tidak baik malah apa ya istilahnya tidak menyelesaikan masalah itu tidak menjadi satu hal yang bermasalah menurut saya. Karena apa? Karena dari kita sudah menerapkan solusi yang sudah kita pikir, kita akan menemukan pemikiran baru sehingga kita akan menemukan solusi-solusi yang lain. Itu yang diharapkan bahwa proses berkuliah ini bukanlah kita itu duduk kemudian kita menyelesaikan mata kuliah dapat nilai A kemudian dapat nilai B kemudian 4 tahun lulus seperti teman-teman. Tapi berkuliah itu adalah bagaimana kita memaknai proses, kita bisa berpikir, kita bisa bertahan, kita bisa menemukan solusi-solusi dari hal-hal yang ada dengan perbedaan sifat dosen, perbedaan kesulitan dari mata kuliah dan lain-lain, itu bisa kita aplikasikan dalam diri kita sehingga kita menemukan sebuah solusi seperti itu. Baik, ini ada kata-kata motivasi mungkin barangkali dari seseorang bahwasanya mulailah sesuatu yang kamu inginkan dan selesaikan hal yang sudah kamu mulai. Jadi buat teman-teman, saran saya yang sudah ada di Turki saat ini, coba lihat lagi orang-orang sekitar kita, orang-orang yang mendambakan kelulusan kita. Coba bayangkan berapa jumlah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menginginkan kita untuk lulus, tapi kita di Turki malah istilahnya seperti apa ya, seperti tidak terlalu peduli,
dan malah mengabaikan dukungan orang kita, itu harus kita perhatikan teman-teman. Jadi mulailah mulailah bangun stigma pemikiran yang baik untuk kita bisa lulus ke Turki, tidak hanya kita lolos ke PTN, tapi kita juga bisa menunaikan tugas kita agar kita bisa lulus. Karena ya target kita untuk kuliah ke Turki itu bukan untuk ke Turki, bukan untuk cuman sekedar upload Instagram, Insta Story, kemudian upload TikTok dan lain, bukan hal kayak gitu. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang berbeda setelah kita ke Turki. Kita menjadi seseorang yang bisa mengambil pelajaran hal-hal baik yang ada di Turki. Dan goalsnya apa? Goals terbaiknya adalah kita bisa lulus dan juga mempunyai ijazah. Kenapa? Pada saat ini juga kita mungkin tahu ya, belum ada parameter terbaik yang menentukan kita itu berprestasi atau kita itu bisa menempuh pendidikan. Ya, baru ijazah lah yang menjadi salah satu parameter yang istilahnya parameter wajibnya lah. Jadi silakan selesaikan apa yang sudah kalian mulai dan jadikan itu pelajaran, karena akan ada next step di kehidupan selanjutnya. Kalau itu tidak kita selesaikan, akan ada hal-hal lain yang akan kita tunda seperti itu teman-teman. Baik, saya rasa cukup di pemaparan saya pada diskusi kali ini. Kita mungkin lebih ke apa ya, lebih ke diskusi aja ya, untuk Kak, barangkali saya begini atau bagaimana, kita open discussing aja terkait dengan itu semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, moderator, mungkin ke Bang Asad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit kurangnya bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, mungkin dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya daging semua ya. Jadi pengalaman bertahun-tahun kuliah di Turki itu disingkat jadi berapa jam aja. Jadi ini memang penting semua nih yang tadi disampaikan, dan memang kebutuhan lah ya buat calon mahasiswa atau teman-teman yang mungkin nanti mau melanjutkan kuliah di luar negeri atau di Turki. Ini semua ini strategi-strategi yang penting dan perlu dicatat ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah juga buat Bapak Rusdi yang Amin. sebentar lagi menjadi dosen ya. Amin. Kita Amin. doakan Amin jadi ya Rabbal dosen. Alamin. Ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi ya, saya sedikit ada penjelasan terkait webinar Misafir lagi. Sebelumnya saya mau ini dulu ya, share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi ya sedikit webinar ini tadi diadain oleh Misafir dan kita punya kantor di Galaxy Bekasi ya. Bagi yang ingin mengunjungi, main-main atau bertemu Kak Rusdi, saya mungkin bisa nanti main-main ke kantor Galaxy di Bekasi, tepatnya di Jalan Rukan Niaga 3 nomor 16 ya. Dan juga kita punya alamat kantor juga sementara di Turki di Üsküdar, Istanbul. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan sama Kak Rusdi ya, tentang kuliah di Turki dan strategi bagaimana kita bisa survive atau lolos dan lulus di Turki. Mungkin saya juga sedikit memaparkan terkait fenomena di Turki mungkin ya. Jadi tren kuliah di Turki itu sampai detik ini itu dari tahun ke tahun makin banyak ya. Kita bisa lihat dari data terakhir yang saya ambil dari PPI Turki, anggota masing-masing kota di Turki jumlah pelajarnya ada sekitar dari 100 sampai 500 pelajar di satu kota ada ya. Yang paling banyak sekarang ada di kota Sakarya, itu berjumlah 558 ya. Dari itu yang terdata ya, mungkin kalau yang masih ada lagi yang belum terdata. Jadi ya sekitar 500 sampai 600 di kota Sakarya, dan di kota-kota besar lain ada yang 300, ada yang 400 kayak gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak pelajar Indonesia yang kuliah di Turki, namun sepertinya penting disampaikan
bahwa lolos dan lulus itu menjadi kewajiban ya, seperti kayak Rusdi tadi sampaikan. Jadi kita harus memulai apa yang kita inginkan gitu, menyelesaikan apa yang kita mulai gitu ya. Nah, semakin banyak pelajar di Turki, tren kuliah di Turki ini juga semakin banyak masalah mungkin ya, masalah terkait peran orang Indonesia di Turki sebagai pelajar yang semakin hari semakin berkurang ya, semakin melupakan visi kuliah di Turki gitu ya, yaitu menyelesaikan kewajiban untuk lulus. Nah, maka dari itu kita memang merasa penting untuk mengadakan webinar hari ini gitu ya. Salah satunya kita harus transparansi masalah informasi. Jadi kita lakukan webinar setiap bulannya terkait kuliah di Turki ya, apapun itu ya. Dan alhamdulillah kita konsisten setiap bulannya mengadakan webinar rutin ini. Ya tujuannya untuk teman-teman bisa meluruskan niat sebelum berangkat ke Turki, dan juga menggali informasi ya, seperti Kak Rizky tadi sampaikan, menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan insya Allah kita juga siap menjadi wadah untuk transparansi informasi tersebut dengan webinar-webinar. Mudah-mudahan bisa ikut terus ya teman-teman ya. Dan juga kita juga punya platform podcast alumni, yang dimana kita podcast sama alumni-alumni, salah satunya juga ada dari Kak Rusdi ya, dan juga alumni lain, dengan berbagai tema yang lebih santai kalau podcast ini ya, dari masalah kuliah nanti berkarir di Turki, terus strategi IPK tinggi, terus S2 di Turki, segala macam kita juga bahas. Bisa main ke YouTube kita, namanya Misafir Indonesia. Nah, tadi salah satu kesulitan kuliah di Turki, salah satunya emang bahasa ya. Nah, dari itu kita juga dari lembaga konsultan pendidikan kita menghadirkan buku yang mempermudah, mudah-mudahan jadi solusi buat calon-calon pelajar yang mau kuliah di Turki, yaitu buku Saku Misafir, buku Saku Mahir Bahasa Turki Dasar. Nah, ini emang kita rancang khusus buat pemula ya, yang baru belajar bahasa Turki Dasar. Dan ini memang alhamdulillah teman-teman kita yang sudah belajar di Turki menggunakan buku ini, dan cukup bermanfaat. Dan tidak hanya buku Saku Misafir, kita juga dari Misafir Pusat juga mempunyai program namanya Sapa Mahasiswa, yang mana kita menyapa langsung berangkat dari Indonesia ke Turki dan langsung menyapa teman-teman di sana. Tujuannya untuk menjaring aspirasi dan juga pastinya menanyakan kabar ya, memberikan semangat, saling motivasi satu sama lain gitu ya, untuk bisa lolos dan lulus ke Turki, karena emang visi kita salah satunya itu ya. Dan juga kita mendukung program-program perhimpunan belajar di sana, baik yang akademis maupun yang non akademis, seperti itu. Dan kita juga mengadakan YOS di kantor kita tahun kemarin, dan insya Allah tahun ini kita akan berencana melakukan YOS. YOS itu apa? Ujian yang diadakan, ujian untuk masuk universitas negeri di Turki ya. Dan itu kita menjadi salah satu PJ ya, penanggung jawab untuk ujian YOS itu, dan itu di kantor Misafir juga. Mungkin sekian dari kami, terima kasih banyak semuanya udah bergabung di di webinar Misafir. Semoga ilmunya bisa diserap baik. Dan juga terima kasih buat Kak Rusdi untuk ilmunya, berkah. Dan teman-teman semua juga terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bisa mengimplementasikan ilmu tersebut, dan juga bisa bergabung lagi di webinar selanjutnya ya, yang pastinya ya. Oke, dari saya cukup. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi bareng sama Kak Rusdi. Mungkin silakan. Halo, Ya, halo. saya dari Pak Amir, Pak, yang masuk tuh iPhone Pro Max 11 itu. Yang saya Oh mau iya, tanyakan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait
bahasa ini, bahasa Turki. Karena bahasa Turki itu kan salah satu bahasa yang tersulit di dunia ya. Apakah Misafir ini sebelum misalnya siswa yang akan berangkat ke Turki lewat agen Misafir ini akan melakukan les bahasa Turki minimal misalnya 3 bulan sebelum berangkat. Karena kalau misalnya memang Misafir mau pingin memperlancar bahasa Turki untuk siswa kandidat-kandidat yang berangkat ke Turki, ya mestinya harus dimulai dari awal. Sebelum berangkat memang harus mempelajari dasar-dasar bahasa Turki itu. Minimal menurut saya itu 3 bulan. Gimana menurut Bapak? Oke, saya bantu jawab ya Pak. Ya, ya. Oke, share screen saya sudah terlihat ya? Atau belum? Ya, kelihatan. Oke, iya. Jadi seperti ini, kita juga sudah memikirkan itu Pak. Jadi sebelum keberangkatan September, setiap tahunnya kita pelajar yang daftar sama kita itu berangkat di bulan September Pak. Jadi nanti dengan mengikuti pendaftaran kuliah di Turki sama Misafir, yang pastinya nanti alurnya seperti ini Pak, yang seperti yang saya share di sini. Pertama, yang pasti mengisi formulir, terus ada pembayaran pendaftaran, nanti masuk grup WhatsApp. Setelah masuk grup WhatsApp, nanti ada bimbingan keberangkatan yang seperti kita lakukan hari ini sekarang nih, itu 1 bulan sekali ya, tentang webinar tematik. Itu kita anjurkan untuk para calon pelajar untuk ikut, terus juga bimbingan pendaftaran jalur beasiswa ITB itu juga sudah kita lakukan kemarin, karena tanggal 20 Februari kan sudah tutup beasiswa itu. Terus setelah ini akan ada bimbingan pendaftaran jalur ujian YOS bagi teman-teman yang mau masuk jalur ujian YOS. Terus setelah itu ada kursus bahasa Turki. Nah ini selama 1,5 bulan. Kursus bahasa Turki ini selama 1,5 bulan, kurang lebih 12-15 kali pertemuan itu diadakan setelah nanti bimbingan belajar pendaftaran jalur ujian YOS itu sekitar bulan April atau bulan Mei. April sampai Mei Juni gitu ya. Nah setelah kursus bahasa Turki yang dasar A1 ini, nanti setelah ujian pengumuman nanti ada kelas speaking bahasa Turki, karena di kursus bahasa Turki yang pertama ini bulan April ini akan belajar grammar. Nah setelah belajar grammar itu nanti diimplementasikan dipraktikan di kelas speaking bahasa Turki di bulan Juli gitu. Jadi alurnya seperti itu. Dan kelas speakingnya nanti diadakan di kantor Misafir juga seperti tahun kemarin kayak gitu sih Pak. Itu juga intens juga. Iya. Ini Jadi, kan di Misafir itu kan ada jalur berkas itu nilai ijazah dan ada jalur berkas pakai apa JOS ya, JOS apa istilahnya itu ya. Di YOS itu situ ujian ya. Ya sebenarnya saya sudah pernah berkunjung ke sana Pak bulan lalu di Bekasi, dan saya sendiri dapat bukunya ini, tapi saya belum sempat baca-baca lagi. Ini kan saya orang tuanya, anak saya itu mau berangkat ke Turki. Kalau misalnya nanti cocok nih mau daftar di tempat Bapak nih. Nah, di sini ada opsi 5 universitas dan 5 jurusan. Ya. Ini permasalahan kan anak saya itu mau civil engineering. Satu-satunya jurusan yang disuka itu cuma itu. Nah, kalau misalnya persyaratannya 5 universitas, 5 jurusan, kalaupun misalnya memasukkan jurusan dari 2 sampai 5, yang pertama tadi itu tidak diterima, yang diterimanya itu di jurusan kedua sampai 5, saya rasa itu kalau diterima nanti di sana pasti akan mengalami kesulitan karena dia tidak menyukai. Bisa nggak di universitas 5 yang dipilih tapi semuanya diisi civil engineering? Iya Pak, jadi saya izin bantu jawab ya Pak. Jadi opsi 5 jurusan dan 5 universitas itu bagi teman-teman yang mungkin punya opsi banyak. Jadi ada juga pendaftar, pengalaman kita ya selama 5 tahun ini, jadi banyak pendaftar juga yang masih bingung nih mau jurusan apa gitu. Tapi juga ada yang pendaftar yang kayak anak Bapak gitu, mungkin cuma mau di civil engineering. Itu juga kita bisa Pak. Jadi nanti misalkan cuma pengen satu jurusan civil engineering, itu juga bisa kita daftarkan. Jadi cuma di civil engineering, dan kita alhamdulillah dari tahun ke tahun civil engineering itu banyak yang diterima juga Pak.
di universitas yang kerja sama kita, dan juga di jalur berkas dan juga jalur ujian itu Pak. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Berarti bisa saja tidak perlu mengisi 5 jurusan, tapi Bisa, bisa. 5 university, tapi jurusannya cuma satu, gitu loh ya. Itu Bisa, yang bisa, disukai bisa. gitu loh, itu yang Iya. disukai. Gitu Itu loh. buat opsi orang tua atau anak yang masih bingung jurusannya apa, jadi itu kita kasih opsi 5 opsi jurusan. Tapi kalau udah ada teman-teman atau orang tua yang sudah clear mau jurusan apa, itu juga bisa kita jadi satu prioritaskan aja. Itu juga banyak yang request kayak gitu juga Pak. Ini Gitu. kan saya juga ngelihat ini terkait masalah kualitas universitinya, Mas. Ya. Kita kan kalau di Indonesia juga kan kita selalu juga melihat ranking-ranking universitas di Indonesia ya, apalagi di luar negeri. Kalau kita Ya. di luar negeri misalnya di Turki kan saya lihat juga ada universitas yang ranking bawah gitu loh. Dan itu kalau nggak salah itu Ya. justru itu agen-agen itu lebih banyak masukkan ke sana. Nah, ini kalau menurut Bapak gimana? Itu kan ada hubungannya dengan kualitas universitas juga, Mas. Ya. Tidak asal Ya. masuk gitu loh. Ya, benar. Kita selaku yang pernah kuliah di sana ya Pak, jadi mungkin memberi sudut pandang juga ya buat teman-teman adik-adik yang teman-teman mau kuliah ke Turki, juga orang tua yang pastinya. Jadi gini Iya. Pak, kita selalu sosialisasi ke pendaftar, ke orang tua, ke teman-teman yang mau kuliah ke Turki. Yang pastinya kalau mau universitas rating teratas 1 sampai 10 itu harus masuk ujian, karena sangat tidak mungkin kalau misalnya lewat jalur berkas aja, sedangkan nilainya katakanlah terbatas. Karena emang mereka kan yang universitas yang rating tinggi juga mau poin tinggi gitu kan Pak, dalam logikanya seperti itu. Jadi kita selalu sosialisasi kayak gitu. Bagi teman-teman yang mau universitas rating teratas, top 10 lah gitu bahasanya, itu harus ikut ujian. Karena emang untuk mendapatkan universitas yang bagus, pastinya butuh effort yang lebih bagus juga seperti itu ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin ada satu siswa kita yang keterima di kedokteran gitu lewat jalur ujian yang diadakan di Misafir, di kantor Misafir. Dan itu emang bimbingan belajar yang intensif juga dari yang jalur ujian itu ya, yang kita adakan juga. Karena emang butuh effort juga Pak. Nah, yang kedua, yang pastinya ini saya juga salut juga sama Bapak yang cukup tahu ya tentang kondisi di Turki terkait rating universitas juga ya. Karena memang ini sayang sekali jarang diedukasi, jarang disosialisasikan sama agensi-agensi lain ya. Tentang rating universitas ya. Karena apa namanya, kita pun harus transparan masalah informasi ya. Misalnya universitas ini rating berapa segala macam. Nggak cuma tentang di Turki aja ya. Itu juga saya setuju. Makanya di list universitas kita selalu transparan masalah rating universitas, kita cantumkan segala macam biar mereka juga tahu gitu ya. Tapi kembali lagi itu terkait nilai. Yang pertama nilai ijazah yang pastinya, yang kedua kalau mau yang top 10 yang universitas ranking 10 ke bawah itu harus jalur ujian seperti itu Pak. Itu Dan kalau top satu 10 lagi itu ya. jurusan apa saja ya? Kalau yang 10 top 10 apa semua jurusan yang kita inginkan? Ya, pastinya yang paling bagus itu jurusan kedokteran itu harus 95 ke atas ya. Kayak pelajar kita yang kemarin itu, alhamdulillah itu dapat 95 ke atas dan keterima di kedokteran. Terus kalau civil engineering atau engineering lainnya itu emang minimal 90 itu untuk bersaing dalam seleksi ujian ini. Terus 90 untuk apa jurusan, itu? Nilai ijazah apa hasil YOS-nya atau apa maksudnya ini? kalau top 10 itu kan harus jalur ujian Pak. Jadi nilai YOS itu Pak. Kalau yang top 10 ya. Tapi kalau yang lain, kalau misalnya yang ranking universitasnya sekitar belasan atau 20-an itu bisa pakai jalur ujian Pak gitu, 20-an ke atas. Itu bisa 85 90 kalau untuk engineering ya gitu. Terus Mungkin sosial 80. Bapak juga bisa ini kan ada daftar isi di tempat Bapak ya, universitas university ya.
Mungkin Bapak perlu juga menampilkan mana sih di antara di situ yang masuk top 10 gitu loh. Ya, Ya, kalau itu sudah gitu ya. Itu sudah ada jadi ada 3 jalur pendaftaran. Ya, semua yang jalur pendaftaran lewat ujian itu top 10 Pak. Kalau dilihat di list itu. Nah di situ itu yang di buku yang waktu itu Bapak bawa dari kantor, benar ya Pak? Betul, Oh, itu yang betul. belum terbaru. Nanti kita kirimkan yang terbaru itu ada jalur ujian. Nah, itu semua jalur ujian itu top 10. Nanti kita kirimin PDF-nya nanti sama admin di situ. Nanti Oh. itu top 10 semua yang jalur ujian seperti itu, Pak. Di bulan Februari ini terakhir kapan ya pendaftarannya ya? Kebetulan kita udah hamin 3 hari, Pak. Jadi hamin 3 hari ini kita mau tutup, Pak. Batch Sampai tanggal 27 keempat. dong ya? 28 ya? 28 ya. Terakhir 28. Oh, ya. Dan memang khusus yang ikut webinar kali ini juga ada cashback 500, jadi potongan 500.000 gitu Pak. Ya, Di batch jadi keempat. kalau saya lihat ini kan dari bulan ke bulan kan pendaftarannya naik tuh biayanya. Ya. Kalau Ya. saya daftar bulan Februari ini turun lagi dari yang sudah ditulis di situ, enggak? Kalau yang di Misalkan batch 4 sekarang, yang Februari itu 2,5 juta. terus Tapi untuk yang ikut webinar ini dapat cashback potongan 500, jadi cuma 2 juta, 2 juta aja Pak, kayak gitu Pak. kirain 1.500.000. Itu untuk batch pertama Pak. Jadi Itu emang terakhir di bulan eh, Februari ini terakhir tanggal 28 ya, ya tanggal yang 28 Pak. bayar. Bisa saya Benar Pak. tanya terkait masalah University Uludak itu seperti apa ya? Ada nggak gambarannya? Di situ ada Ya, teknik kan ya? ya ada. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita juga meloloskan di Uludak juga Pak. Ada banyak yang kita loloskan. Dan di salah satu jurusan engineer juga ada. Itu di kota Bursa Pak, Uludak itu. Dan salah satu kota metropolitan ya, besar. Jadi Uludak ya. jarak tempuh ke Istanbul sekitar 2 jam kalau naik kapal. Kalau naik darat itu sekitar 3 jam. Jadi emang kotanya bagus dan Uludak itu termasuk yang ratingnya bagus gitu Pak ya. Iya. Dan itu Ini kalau masuk ke sini lewat jalur masih berkas. nggak lewat jalur apa nih? Berkas apa ujiannya? Ini kan masuk kalau nggak salah masih urutan ke-20-an ini. Iya. Saya Kalau akses di internet saya lihat. ya, kalau Uludak University itu jalur berkas tahun lalu Pak. Tapi kalau tahun ini kita akan kabarkan maksimal di bulan April karena bisa jadi berubah kebijakannya Pak. Tapi kayaknya sih masih jalur berkas sih. Tahu saya kayak tahun kemarin. Kayak gitu Pak. Itu satu kesulitan yang akan saya tanyakan. Satu lagi adalah terkait penginapan mahasiswa. Di sana kan tinggalnya di apartemennya. Ya. Di apartemen itu kalau sendiri kan lumayan mahal tuh. Apakah dari pihak Misepir itu bisa misalnya teman-teman yang lain itu misalnya ada 7 orang, oh ini kamu dalam satu apartemen kayak gitu loh, maksud saya seperti itu, supaya nilai harga-harga apartemen tuh bisa di ini gitu loh, di lebih murah lah istilahnya. Ada nggak Pak arahan seperti itu? Ya, kalau di Misafir itu setiap tahunnya kita pasti presentasi dulu sebelum keberangkatan masalah tempat tinggal ya. Nanti ada opsi tinggal di asrama atau di apartemen kita tawarkan dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dan mungkin masih banyak yang memilih apartemen karena lebih nyaman ya, karena bisa masak masakan Indonesia. Kalau di asrama kan makanan Turki ya, dan segala macam. Ada plus minusnya ya. Dan selalu kita grup-grupkan sebelum keberangkatan. Jadi nanti satu apartemen misalnya 4 orang. Nah itu udah di grup-grupkan di sini. Jadi nggak meminimalisir terjadinya cekcok di sana lah. Jadi pengalaman kita emang kalau sebelum keberangkatan di handle semua lebih baik gitu. Jadi nanti udah kenalan dulu sama teman kamarnya, terus juga udah cocok kita milih rumahnya bareng-bareng sama teman kamarnya kayak gitu. Nanti kan kita presentasi juga rumahnya kayak gimana segala macam kayak gitu Pak. Oh, nanti ada itu ya. Ada Gitu, sebelum keberangkatan pasti oh. itu udah prosedur kita kayak gitu. Itu satu.
Yang lain terkait masalah di sana kan ngikutin bahasa Turki ya, bahasa Turki lagi setahun. Itu sampai sejauh mana Pak Misepir itu bisa mengikuti anak-anak itu sebelum masuk menjadi mahasiswa restoran gitu loh. Ya, yang pastinya sebelum berangkat ke Turki kita pastikan itu sudah dapat LOA atau surat keterima di UNIF itu udah wajib. Kalau enggak kita nggak bakal berani untuk memberangkatkan. LOA Tomer apa LOA University? LOA University. Kalau kita nggak berani pakai LOA Tomer karena Tomer itu bukan surat pelajar ya. Itu cuman Oh. kursus aja. Dan itu nggak bisa di-convert ke jadi visa pelajar. Kalaupun bisa itu prosesnya lama dan lebih mahal, lebih rumit lah. Kita nggak rekomendasi. Jadi setelah keterima, ada LOA-nya, bikin visa pelajar, nanti berangkat, dan di paket keberangkatan kita ini ada paket mentoringnya juga, udah termasuk paket mentoring. Jadi setiap sebelum ujian, ujian level itu, kita pasti mentoring, ada kelasnya, kelas evaluasi. Dan itu kita ikutin terus, seperti yang tahun ini juga. Jadi itu merupakan solusi juga dari kita karena bahasa itu penting ya Pak. Selain untuk sosialisasi, untuk nanti akademik ke depannya, untuk jenjang karir, untuk IPK yang bagus, itu kan semuanya dari bahasa Turki. Karena nanti kan bahasa pengantarnya pakai bahasa Turki. Seperti itu Pak. Jadi emang solusi yang kami tawarkan seperti itu. Iya. Mungkin dari saya untuk sementara itu Pak. Kasih bagi-bagi teman yang lain yang ada barangkali yang mau nanya. Ya, terima kasih Pak. Bulan depan ada lagi nggak ya? Bulan depan ada lagi, cuman harganya beda lagi Pak. Oh, enggak. Maksud saya kalau saya ikut ini bulan depannya ikut lagi, selalu mengikuti perkembangan meskipun misalnya saya sudah mau daftar di bulan Februari ini. Webinarnya ada lagi webinar. Ada, kita apakah temanya sama apa gimana? Beda-beda. Kita temanya tematik dan pembicaranya, narasumbernya juga beda-beda. Yang pastinya dari alumni Turki tentang kayak kemarin ada tentang hubungan internasional, ada yang bahas tentang kedokteran, dari alumni kedokteran, ada yang tentang engineer. Itu setiap bulannya insya Allah kita akan adakan dan dengan tema yang berbeda, lebih khusus, lebih detail kayak misalnya hari ini gitu. Jadi tema-temanya beda. Jadi kita sarankan ikut terus ya. Jadi karena ini penting banget ya dan informasinya susah dicari di tempat lain gitu ya. Sharing dari alumni langsung. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak sudah bertanya-tanya. Yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan kita bantu jawab. Atau kalau sudah tidak ada, berhubung waktu sudah jam 9 malam. Bapak lagi di Turki ya? Saya lagi di Indonesia. Oh di Indonesia, kirain di Turki mau nanya jam berapa di sana. Baru balik dari Turki sih kemarin Januari. Iya, oke. Makasih Pak penjelasannya ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, sehat selalu. Oke. Amin Pak. Amin. Berhubung sudah jam 9 malam, kita akhirkan diskusi dan juga webinar malam ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah buat kita semua. Amin. Diberikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih sudah bergabung ke webinar series Misafir. Sampai jumpa di next webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi.